membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarga jasanya masuk. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebo gue mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Tinggal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu UIW juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah diberangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau Joe Sigit diganti lain. Terus Joe Sigit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti akan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi dua ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alam. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Simplang, Buming Raka, Simplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak kambangan, yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI gaya baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa, nyetor uang haji. Yakub ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia yang masih bermain. Siapa sih rekam?
kok bisa Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Dia mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK tubik 2. Kalau didemin nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan mengatur kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap Kompos Perjuangan masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus Merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus Merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadim itu bikin kampus Merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadim umur berapa itu, lahir aja belum kan? Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk mengatur. UGM dan ribuan massa turun ke jalan. Seruan unfold Hotman Paris menggema setelah menjadi pengacara Bapak Febri. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarganya palsu. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebawa bue mandi di kobangan. Kalau niat sudah maka hati. Bajingan-bajingan oligarki, penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dari Akademisi U2.
Politik kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian agar tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, demi hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa dan isu yang sangat besar, tegang, serta menjadi sorotan panas di seluruh pelosok negeri. Gelombang ketidakpuasan rakyat dan amarah publik dilaporkan makin meluap dalam berbagai aksi demonstrasi. Terdengar orasi-orasi keras dari elemen masyarakat, tokoh akademisi, hingga aktivis yang menyuarakan tuntutan keadilan. Mereka menegaskan bahwa rakyat tidak butuh janji, melainkan keadilan nyata. Tuntutan penegakan hukum secara tegas terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya disuarakan secara langsung. Pemimpin aksi juga menuntut agar hak politik dicabut serta kekayaannya dihusut tuntas. Di panggung orasi, para pembicara termasuk perwakilan akademisi dan jaket kuning dari Universitas Indonesia menegaskan posisi mereka sebagai kampus perjuangan. Mereka melempar kritik tajam mengenai tuntutan keberadaannya PKI, gaya baru yang dinilai menyusup dan merusak tatanan bangsa, merujuk pada beberapa kebijakan seperti Kepres nomor 8 tahun 2024 terkait peristiwa G3OS atau PKI. Selain itu teman-teman, mereka menyoroti posisi Gibran Rakabuming Raka, persoalan utang negara yang melonjak, dugaan penyimpangan anggaran, masalah sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap, hingga ketidakjelasan pengustaan kasus-kasus besar seperti tragedi Kanjuran dan KM 50. Meskipun begitu, para operator tetap mengingatkan agar masyarakat tidak mudah teradu domba dengan aparat kepolisian, di mana kepolisian diimbau untuk menjalankan tugas secara bijak tanpa bentrok dengan massa aksi. Situasi kian memanas saat gelombang massa yang terjadi dari mahasiswa dari berbagai elemen masyarakat terus bergerak mendesak dengan membawa spanduk bertulisan tuduhan dan tuntutan keras. Massa mendatangi dan mengepung kediaman yang menjadi sasaran hingga dilaporkan dirobohkan pagar pembatas. Momen tersebut menggambarkan betapa dahsyatnya tekanan publik ketika rasa kekecewaan yang ditahan bertahun-tahun akhirnya pecah. Tekanan massa yang tidak terbendung ini membuat proses hukum atau dari penjemputan pertanggungjawaban atas segala dugaan polemik, mulai dari persoalan dokumen pendidikan hingga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Banyak pihak yang sebelumnya diam kini mulai berani buka suara, membuka bukti dan kesaksian untuk mengungkap kebenaran. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar bahwa roda zaman terus berputar dan apa yang ditanam pada akhirnya akan dipanen. Bagaimana tanggapan kalian dan pandangan sobat politik? Nah teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah, di sini teman kita, Teris memberikan tanggapannya. Jokowi dan anaknya Rakabuming Raka harus disikat habis. Nah, di sini teman kita, Sinatra memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Segera tangkap si pengkhianat, pengecut, koruptor, penipu, perusak tatanan negara. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Edi Chandra juga memberikan tanggapannya. Ganti Kapolri itu solusinya. Nah, di sini teman-teman, teman kita Ahmad memberikan tanggapannya. Para penjilatnya juga dimiskinkan saja. Di sini teman kita Patri memberikan tanggapannya. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Ron Sehabata memberikan tanggapannya. Penjarakan segera Joko Widodo. Nah, di sini teman kita Siti Marihoa juga memberikan tanggapannya. Alhamdulillah, Jokowi si raja bohong, perusahaan demokrasi dan pembunuh FPI. Nah, di sini teman kita Kasmani memberikan tanggapannya. Segera dihukum mati, hartanya disita. Nah, di sini teman kita Muhammad memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Pertama kali yang harus dilakukan Prabowo begitu
Habis dilantik, selanjutnya adalah tangkap adili Jokowi dan pemakzulan Gibran. Baru tahap-tahap berikutnya seperti pemberantasan KKN dan sebagainya akan berjalan terus. Di sini teman kita Johadi Amir juga memberikan tanggapannya, lanjutkan tangkap Jokowi. Nah teman-teman kita lanjut, teman kita Abu Kasim juga memberikan tanggapan yang sangat luar biasa, ambil tindakan keras terhadap Termur dan pembelanya, yaitu karena mereka dapat dibayar maunya itu. Nah, di sini teman kita Jaya Baru juga memberikan tanggapannya, miskinkan Jokowi sudah beres. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Sundari juga memberikan tanggapan yang sangat luar biasa, tangkap si PKI dan jangan sampai keluarganya yang berkuasa, keluarga koruptor besar-besaran, duitnya banyak, makanya Termul dan Buser digaji pakai uang itu. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Abdul memberikan tanggapannya. Mudah-mudahan anak-anak mahasiswa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, di sini teman kita Samdara juga memberikan tanggapannya. Orang palsu saja bisa jadi nomor 1 presiden di Indonesia. Nah, di sini teman kita Arwinsi juga memberikan tanggapannya. Semoga yang demo semua dilindungi oleh Allah. Amin ya Allah. Nah, di sini teman kita Musrin juga memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Segera tangkap karena Jokowi sumber dari segala bencana karena geng Solo yang berkuasa. Nah, di sini teman kita Gustina juga memberikan tanggapannya. Orang melek mata pasti melihat bahwa kemenangan Prabowo Gibran adalah karena kerjaan Jokowi yang mati-matian bagi-bagi sembako guna kemenangan anak laki-lakinya. Nah, di sini teman kita Israel juga memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, para penuntut kebenaran, keadilan, hancurkan dinasti dan oligarki dan makzulkan Gibran tidak patut jadi wapres. Kapan majunya negeri ini, wapres yang gak ngerti berbicara. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Dea juga memberikan tanggapannya. Kalau ada yang demo di bawah aparat, tolongin dong kerja. Kasihan. Nah, di sini teman kita Mahasaf memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Ini kalau bikin konten selalu judul Jokowi dijemput paksa, penonton gak akan percaya. Yang ada di pikiran penonton ini konten hoax semua. Nah, di sini teman kita Suryono memberikan tanggapannya. Negara jadi begini semua. Awal ulah Jokowi, utang menumpuk maka pantas dimiskinkan dan dipenjarakan. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Noviardi juga memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Apa susahnya menangkap si Jokowi? Kalau aparat tidak butuh waktu berlama-lama dan tidak akan terjadi terus-menerus keributan seperti ini. Nah, di sini teman kita Sutaji juga memberikan tanggapannya. Jokowi dan Listio Sigit tangkap. Itu baru keadilan dan yang akan berjalan selama Jokowi masih hidup dan bebas. Lagi Listio Sigit masih Kapolri, negara dikuasai PKI, gaya baru. Nah, di sini teman kita Sopirin Hadi juga memberikan tanggapannya. Indonesia ini apa tidak apa presiden? Kalau ada, mana suaranya? Sekacau ini masih ngambang tidak ada suara. Nah, di sini teman kita Omi Kosmia juga memberikan tanggapannya. Prabowo harus bisa menjadi presiden yang bertanggung jawab dengan konstitusi, undang-undang, dan Pancasila. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.